Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, baik-baik semuanya ya. Iya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran PAI di bab yang ketiga, yaitu Allah Maha Esa. Kita simak baik-baik ya. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, dialah yang Maha Esa. Allah tempat meminta sesuatu. Allah tidak punya anak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anakku sekalian, sebab-sebab turunnya surat Al-Ikhlas adalah jawaban Allah Subhanahu wa taala atas pertanyaan-pertanyaan dari kaum kafir yang saat itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Siapakah Tuhan kamu? Kata orang-orang yang kafir itu. Di manakah berada? Bagaimanakah bentuknya? Maka Allah Subhanahu wa taala saat itu menurunkan surat Al-Ikhlas ini kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, berikutnya Bapak akan menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam saat mencari Tuhannya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang anak dari Azar yang berprofesi menjadi pembuat patung sebagai sesembahan masyarakat saat itu. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak setuju jika patung dijadikan sesembahan mereka, dijadikan sebagai Tuhannya. Sebab patung tidak bisa berbuat apapun. Saat malam hari, Nabi Ibrahim melihat bintang. Di dalam hatinya ia berkata, mungkinkah ini Tuhanku? Namun sesaat kemudian bintang itu pun hilang. Nabi Ibrahim kecewa, masa Tuhan hilang? Ini bukan Tuhanku. Malam berikutnya Nabi Ibrahim melihat bulan. Di dalam hatinya berkata, mungkinkah ini Tuhanku? Namun menjelang fajar, bulan pun hilang. Nabi Ibrahim pun kecewa, masa Tuhan hilang? Ini bukan Tuhanku. Saat pagi hari, beliau melihat matahari. Di dalam hatinya berkata, mungkinkah ini Tuhanku? Cahayanya begitu indah, cahayanya begitu terang. Namun saat sore hari, matahari itu pun hilang. Nabi Ibrahim kecewa yang ketiga kalinya. Masa Tuhan hilang? Pasti ini bukan Tuhanku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membisikkan sebuah perintah untuk
menyembahnya. Tuhan yang menciptakan bintang, Tuhan yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari, manusia, hewan, tumbuhan, alam semesta, dan segala isinya. Mulai saat itu, Nabi Ibrahim berdakwah untuk menyadarkan masyarakat supaya tidak menyembah patung, melainkan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menciptakan segala-galanya. Nabi Ibrahim adalah putra dari Azar. Ia dilahirkan di wilayah kerajaan Babilonia yang saat itu diperintah oleh raja bernama Namrud. Namrud adalah raja yang sangat sombong. Raja Namrud juga dikenal sangat kejam kepada siapa saja yang berani menentang kekuasaan dan perintahnya. Pada suatu malam, Namrud bermimpi melihat seorang anak laki-laki yang memasuki kamarnya dan mengambil mahkotanya. Keesokan harinya, ia memanggil peramal yang sangat terkenal untuk mengartikan mimpinya tersebut. Peramal lalu mengartikan bahwa anak yang hadir dalam mimpinya tersebut kelak suatu saat akan meruntuhkan kerajaannya. Namrud pun marah mendengar hal itu. Ia memerintahkan prajuritnya agar membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan. Azar, yang istrinya saat itu sedang mengandung, begitu khawatir akan keselamatan bayinya. Ia khawatir bahwa bayi yang ada dalam perut istrinya adalah seorang bayi laki-laki yang selama ini mereka dambakan. Untuk menyelamatkannya, Azar mengajak istrinya bersembunyi di dalam gua yang jauh dari keramaian. Di gua itulah kemudian bayi tersebut dilahirkan dan diberi nama Ibrahim. Agar tidak diketahui oleh orang lain, Azar dan istrinya dengan terpaksa meninggalkan Ibrahim yang masih bayi itu di dalam gua dan sesekali datang untuk melihat keadaannya. Hal itu terus dilakukan hingga Ibrahim tumbuh menjadi anak kecil yang sehat dan kuat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi Nabi Ibrahim dapat hidup dan tumbuh di dalam gua karena pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim dapat menghisap ibu jari tangannya sendiri dan keluarlah air susu yang sangat baik. Itulah mukjizat pertama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hidupnya yang cukup lama di dalam gua tentu membuat Ibrahim kecil sangat terbatas pengetahuannya tentang alam sekitar. Ketika beranjak remaja, Nabi Ibrahim akhirnya keluar dari dalam gua. Ia begitu terkejut melihat pemandangan alam yang begitu luas dan indah. Di dalam ketakjubannya itu, Ibrahim berpikir bahwa alam yang sangat luas dan indah itu pasti ada yang menciptakan. Maka Nabi Ibrahim melakukan perjalanan untuk mencari keberadaan Tuhan. Ia mengamati lingkungan sekelilingnya, namun ia tidak menemukan sesuatu yang pantas dijadikan Tuhannya. Di siang hari, Ibrahim melihat begitu cerahnya matahari menyinari bumi. Ia berpikir, mungkin matahari adalah Tuhan yang ia cari. Tetapi ketika senja datang dan matahari tenggelam, gugurlah keyakinannya akan matahari sebagai Tuhan. Sampai akhirnya malam datang dan bintang di langit bersinar yang membuat suasana malam menjadi lebih indah dan terang. Nabi Ibrahim pun mulai berpikir, apakah ini Tuhan yang aku cari? Ia menatap bintang-bintang itu dengan penuh rasa bangga. Tapi ternyata ketika malam mulai berganti pagi
bintang-bintang itu menghilang satu persatu. Dengan pandangan kecewa, Nabi Ibrahim melihat satu persatu bintang-bintang itu menghilang dari langit dan berkata, "Aku tidak menyukai Tuhan yang bisa menghilang dan tenggelam." Memasuki malam berikutnya, bulan muncul dan memancarkan cahayanya yang terang. Nabi Ibrahim menduga dan berkata, "Inikah Tuhan yang aku cari?" Maka ketika pagi datang, bulan hilang tanpa alasan seperti yang terjadi pada matahari dan bintang. Nabi Ibrahim pun berpikir, pasti ada kekuatan yang maha besar untuk menggerakkan dan menghidupkan semua yang ada. Dan Nabi Ibrahim pun percaya bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengatur segalanya. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari keberadaan Tuhan. Di video selanjutnya akan dikisahkan bagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan berhala dan akhirnya dibakar hidup-hidup. Nantikan kisahnya hanya di channel YouTube Anak Muslim. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah membahas bab 3 Allah Maha Esa. Allah Sang Maha Pencipta. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu pada pertemuan dan video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.